Oke teman-teman, hari ini aku lagi ada di rumah makan sambal cabai hijau. Nah, rumah makan sambal cabai hijau ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan menyediakan berbagai menu makanan dan minuman khas Nusantara. Usaha ini didirikan pada tahun 2022 yang berlokasi di Jalan Prabu Kian Santang nomor 4 RT 2 RW 3 Kelurahan Sangiang Jaya. Nah, karena letaknya yang strategis, itu membuat rumah makan ini mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar maupun pelanggan dari luar daerah, sehingga menjadi salah satu pilihan tempat makan bagi berbagai kalangan. Hingga saat ini, seluruh kegiatan operasional rumah makan ini masih dikelola secara langsung oleh owner, yaitu Ibu Iis Mulyani, mulai dari mengawasi kegiatan operasional, mengatur karyawan, hingga memastikan pelayanan kepada pelanggan berjalan dengan baik. Nah, pada awal berdirinya, rumah makan sambal cabai hijau ini masih memiliki bangunan yang sederhana, tapi seiring berkembangnya usaha dan meningkatnya jumlah pelanggan, pemilik melakukan renovasi agar rumah makan memiliki tampilan yang lebih menarik, nyaman, serta mampu memberikan suasana makan yang lebih baik bagi para pelanggan. Nah, rumah makan sambal cabai hijau ini memiliki ciri khas yang menjadi daya tarik utama nih bagi pelanggan, yaitu menyediakan sambal dan lalapan yang dapat diambil sepuasnya. Jadi, pelanggan diperbolehkan mengambil sambal dan lalapan sesuai kebutuhan tanpa dikenakan biaya tambahan. Tapi, walaupun bebas ambil sepuasnya, kita harus tetap ambil secukupnya ya teman-teman, supaya tidak mubazir. Nah, rumah makan ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 11 siang sampai jam 9 malam. Dan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, rumah makan juga menyediakan dua metode pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai atau melalui kris, sehingga pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang paling praktis sesuai dengan kebutuhannya. Oke teman-teman, pada diagram BPNN rumah makan sambal cabai hijau, proses bisnis diawali dengan start event, yaitu ketika pelanggan datang ke rumah makan. Setelah pelanggan datang, proses dilanjutkan dengan aktiviti pertama, yaitu pelanggan memilih tempat duduk sesuai keinginan, baik di daerah lesehan maupun di meja yang telah disediakan. Selanjutnya, pelayan menghampiri pelanggan untuk memberikan buku menu serta nota pemesanan. Pelanggan kemudian melihat daftar menu, memilih makanan dan minuman yang diinginkan, lalu mencatat pesanannya pada nota. Setelah selesai, pelanggan memanggil pelayan untuk menyerahkan nota pesanan. Sebelum nota diberikan kepada bagian dapur, pelayan terlebih dahulu melakukan pengecekan kembali terhadap pesanan pelanggan untuk memastikan tidak ada menu yang terlewat, serta menanyakan apakah pelanggan ingin menambahkan pesanan lainnya. Pada tahap ini, terdapat sebuah gateway, yaitu apabila pelanggan masih ingin menambah pesanan, maka pelanggan kembali memilih menu dan mencatat tambahan pesanannya pada nota. Setelah semua pesanan lengkap dan tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, pelayan membawa nota tersebut ke bagian dapur. Nah, bagian dapur kemudian mulai menyiapkan makanan sesuai dengan urutan nota yang diterima. Setelah makanan selesai dimasak, pelayan langsung mengantarkannya ke meja pelanggan. Selanjutnya, pelanggan menikmati makanan yang telah disajikan. Nah, setelah pelanggan selesai makan, proses dilanjutkan ke aktiviti pembayaran. Pelanggan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Pada tahap ini, terhadap gateway kedua, yaitu pemilihan metode pembayaran. Pelanggan dapat memilih pembayaran secara tunai atau secara non-tunai menggunakan kris. Kedua metode pembayaran tersebut akan berakhir pada proses yang sama, yaitu pembayaran berhasil diterima oleh kasir. Setelah pembayaran selesai, proses bisnis diakhiri dengan end event yang menandakan seluruh rangkaian pelayanan terhadap pelanggan telah selesai. Jadi, itulah alur proses bisnis rumah makan sambal cabai hijau di Jalan Prabu Kian Santang, Sangiang Jaya yang dimodelkan dengan diagram BPNN. Dengan BPNN, kita dapat melihat proses dimulai dari start event, berbagai aktiviti, pengambilan keputusan melalui gateway, dan diakhiri dengan end
terstruktur dan lebih mudah dianalisis ketika ingin ada perubahan di masa depan. Oke guys, sebelum kita tutup video ini, aku mau kasih lihat ke kalian dulu nih guys. Jadi buat kalian yang belum tahu tempatnya, silahkan tonton sampai habis ya videonya. Oh iya, ini aku mulai dari kampus kita ya, kampus Universitas Yatsi Madani. Oke guys, jadi keluar dari kampus, kalian bisa langsung lurus aja nih. Mohon maaf ya guys, jalannya lagi lumayan ramai, jadinya macet-macet dikit. Oke, kalian bisa ikutin jalan terus ya, lurus. Maaf. Lurus terus. Kalau ngabaikan hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat ya. Nah, di pertigaan ini kita ambil jalan ke kiri. Di sini juga kalian tinggal lurus aja ya guys, tinggal ikutin aja jalannya. Sampai nanti patokannya di sebelah kanan kita itu ada Jabat Coffee. Buat kalian yang sering main kesini pasti tahu. Oke, setelah lurus panjang nanti kita bakal ketemu Alfamart di sebelah kanan kita. Nah, nggak jauh dari Alfamart ini nanti ada belokan guys, belok ke kanan. Hati-hati ya, karena di sini sedikit tikungan. Oke, kita masuk. Ikutin jalannya aja ya guys. Oh ya, nanti di sebelah kiri kita kan ada pemakaman. Nah, ini dia nih pemakamannya. Jangan lupa baca doa dan baca salam ya guys. Setelah ini ada turunan dan kita tetap lurus terus ikutin jalannya. Tolong jangan salvo kemana-mana ya guys. Mohon maaf guys, karena jalanan ini sedikit sempit. Jadi kalau ada mobil dan posisinya lagi ramai memang seperti ini. Jadi jalannya rada madet-madet sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, keluar dari sini nanti kalian bakal ketemu pertigaan. Nah, udah ketemu nih. Kita belok kiri. Hati ya guys, karena di sini banyak banget yang hampir kejadian. Nah, nggak jauh dari sini kita belok kanan. Jadi kalian jangan ngebut ya. Patokannya ini tadi Masjid Al-Muhajirin. Hati-hati ya guys, karena di sini banyak sekali orang-orang yang biasanya keluar dari gang-gang kecil. Nah, di sini kita bisa lanjut lurus terus. Jangan lupa mohon jaga keselamatan ya. Nah, gak jauh dari sini nanti kita bakal ada tanjakan. Setelah tanjakan itu ada pertigaan. Di pertigaan ini tikungannya juga cukup tajam guys, jadi tolong hati-hati ya. Di pertigaan ini kita ambil jalan ke kiri. Nah, gak jauh dari sini ini ada dua jalan guys, bisa lurus, bisa belok ke kanan. Karena aku dekatnya di kanan, jadi aku ambil jalan yang kanan ini ya guys. Mohon berhati-hati karena di sini banyak sekali polisi tidurnya. Kita lurus terus, ikutin jalan ya. Oke, setelah keluar dari sini, ini ada pertigaan lagi nih. Di pertigaan ini kita juga ambil kiri lagi. Maaf bang. Hati-hati ya guys. Nih, ini patokannya ya. Jadi ada Rumah Sakit Gebang Medika. Jangan lupa teman-teman. Nah, tujuan kita berada di sebelah kiri. Pelan-pelan ya. Nah, ini dia tempatnya. Rumah makan sambal cabai hijau. Oke guys. Jadi gimana? Gampang kan? Kalian tinggal lurus-lurus aja. Buat kalian yang nyari tempat kumpul bareng teman atau keluarga, boleh banget nih guys kalian datang ke sini. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Bye-bye.
I just had to let you know you're